Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung. Materi kali ini yaitu belajar mudah klasifikasi tumbuhan berdasarkan sifat fitografinya. Dalam mempelajari sistem klasifikasi tumbuhan, banyak siswa maupun guru yang merasa kesulitan karena mereka beranggapan bahwa pelajaran tersebut hanya bersifat hafalan semata. Padahal belajar nama ilmiah tumbuhan atau penggolongannya, selain mengandung hafalan yang utama adalah belajar tentang fakta tumbuhan itu sendiri. Belajar tentang fakta lebih mudah daripada menghafal nama penggolongan tanpa makna. Nama ilmiah atau penggolongan adalah mengandung makna tentang sifat-sifat yang menonjol dari tumbuhan itu yang menjadi ciri khasnya. Nama ilmiah menyatakan karakter atau sifat ciri tertentu yang menonjol dari jenis tumbuhan itu. Karakteristik ini biasanya yang mudah dikenali dalam pengamatan dan berhubungan dengan sifat fitografi bagian tumbuhan. Yang pertama berdasarkan sifat akarnya. Nama bengkoang adalah lebih dikenal dari sifat akarnya yang menggembung, mengandung zat cadangan makanan berasa manis. Akar yang demikian disebut pasirijus. Pasi itu artinya menggembung, rijus adalah akar. Jadi artinya pasirijus ini akar yang menggembung. Maka nama ilmiah untuk bengkoang adalah Pasirijus erosus. Yang berikut berdasarkan sifat batangnya. Nama kayu manis adalah lebih dikenal dari warna batang dan kulit kayunya yang berwarna coklat atau sinameus dan berasa manis. Maka nama ilmiah untuk kayu manis adalah Cinnamomum sp atau Cinnamomum specificum ya. Yaitu merupakan kayu coklat berasa manis. Kemudian berdasarkan sifat daunnya. Tanaman hias tapak toke lebih dikenali dengan ciri daunnya yang menebal atau krasus, berwarna bercak-bercak, serta memiliki nama ilmiah Crassula ovata atau tapak toke yang berdaun menebal. Crassula ovata itu bentuk daunnya oval ya. Jadi memiliki daun yang menebal dan bentuk daunnya oval, Crassula ovata. Kemudian yang berikutnya adalah eceng gondok, lebih dikenali dari tangkai daunnya yang menggembung sebagai alat apung. Nah, maka nama ilmiah untuk eceng gondok adalah Eihornia crassipes. Crassipes itu artinya menggembung. Kemudian tanaman kastuba. Tanaman kastuba lebih dikenal dengan daun-daunnya yang indah berwarna-warni atau pulser. Pulser ya. Dari genus Euphorbia. Maka memiliki nama ilmiah di sini Euphorbia pulserrima. Jadi merupakan kelompok tanaman dari genus Euphorbia dan memiliki daun berwarna-warni. Yang berikutnya adalah keji beling, memiliki daun dan batangnya berwarna. Yaitu di sini warnanya ungu. Maka di sini nama ilmiah keji beling adalah Hemigraphis colorata. Jadi memiliki warna ya, berwarna ungu. Kemudian semboja
jenisnya memiliki bentuk ujung daun yang berbeda-beda. Ada yang berujung daun meruncing disebut acuminatus, dan ada yang ujung daun tumpul atau obtusus, sehingga nama semboja dikenal dengan Plumeria acuminata untuk yang memiliki daun ujungnya runcing. Kemudian ada Plumeria obtusa memiliki Plumeria obtusa memiliki ujung daun tumpul ya. Jadi merupakan kelompok kemboja di mana ujung daunnya tumpul. Yang berikutnya berdasarkan sifat bunganya. Tumbuhan dadap lebih dikenali dari bunganya yang berwarna merah atau erythrin. Maka nama ilmiah untuk dadap adalah Erythrina variegata di sini ya. Jadi memiliki bunga berwarna merah yang bervariasi. Kemudian di sini ada kacang babi, memiliki warna bunga keabu-abuan atau tefros. Maka di sini nama ilmiah untuk kacang babi adalah Tephrosia vogeli. Berikutnya adalah bunga kancing, memiliki bentuk karangan bunga membulat seperti globe. Maka disebut Gomprena globosa ya. Jadi nama ilmiahnya itu Gomprena globosa karena memiliki karangan bunga yang berbentuk membulat seperti globe. Yang berikutnya adalah tanaman turi. Turi merupakan jenis Sesbania yang tergolong besar bunganya atau disebut dengan grandiflora. Maka di sini nama ilmiah daripada tanaman turi adalah Sesbania grandiflora. Ini merupakan tanaman turi ya, Sesbania grandiflora. Kemudian berdasarkan sifat buahnya. Delima memiliki bunga berwarna merah delima atau punicus dan bentuk buah membulat yang isinya berbutir-butir atau granum. Nah, maka nama ilmiah untuk delima adalah Punica granatum. Jadi memiliki buah yang berwarna merah delima, kemudian bentuk biji isinya itu berbentuk butir-butir atau granum ya. Makanya di sini dikenal dengan Punica granatum. Kemudian kacang panjang berbuah berbentuk silinder. Maka di sini nama ilmiah untuk kacang panjang adalah Pinna cylindrica. Jadi berbentuk silinder atau silindris. Kemudian yang berikutnya adalah Srikaya. Dikenal buahnya tampak seperti bersisik atau squamous. Maka di sini nama untuk Srikaya adalah Annona squamosa. Nah, ini merupakan gambar buah dari Srikaya atau Annona squamosa. Yang berikutnya adalah lenca. Dikenal buahnya berwarna hitam bila telah menua. Nah, ini termasuk kelompok Solanum ya. Sehingga di sini tanaman lenca dikenal dengan nama ilmiah Solanum nigrum. Jadi nigrum itu memiliki arti hitam ya.
Niger, negros. Jadi ingat bangsa negro berkulit hitam, hitam itu atau niger atau negros. Jadi di sini pada saat tua buah lenca itu warnanya hitam. Maka nama ilmiahnya adalah Solanum nigrum. Yang berikutnya adalah kacang tanah, dikenal dengan buah yang tumbuh di dalam tanah atau hipo, bawah ya, geo tanah. Maka di sini kacang tanah diberi nama ilmiah Arasis hypogea. Yaitu arasis yang memiliki buah yang berada di dalam tanah. Kemudian yang berikutnya adalah nangka, memiliki tipe buah yang sebenarnya adalah menyempit atau tipis atau dikenal dengan artus. Sedangkan yang kita makan sebenarnya itu merupakan perhiasan bunganya yang menebal. Jadi bukan buah yang sesungguhnya atau bukan karpusnya. Maka di sini nangka dikenal dengan Artocarpus ya. Buah nangka itu Artocarpus. Jenisnya Artocarpus integra, yaitu merupakan nangka berdaun pinggirnya rata. Kemudian ada Artocarpus altilis. Itu merupakan nangka sukun yang memiliki batang tinggi. Nah, ini contoh buah nangka ya. Buah nangka di sini nama ilmiahnya Artocarpus integra ya, yang biasa kita mungkin sering makannya. Yang berikutnya berdasarkan sifat bijinya. Berdasarkan bijinya, maka tumbuhan ini ada tumbuhan berkeping biji satu atau disebut dengan monocotyledone, dan tumbuhan biji berkeping dua atau dicotyledone. Nah, di sini perbedaan biji berkeping dua dan berkeping satu. Contohnya di sini adalah kacang. Ini merupakan contoh dari tumbuhan berkeping dua. Nah, di sini ada bagian-bagian daripada biji kacang ya. Ini yang paling luar adalah kulit bijinya. Kemudian ini ada epikotil ya. Epikotil itu bagian yang tumbuh ke atas membentuk batang dan daun. Kemudian hipokotil itu yang ke arah bawah akan membentuk akar atau radikula ke bawah. Kemudian di sini ini kotiledon atau keping bijinya ada dua. Jadi ini satu berarti dikenal dengan dikotil, jadi dua keping biji. Ini radikula ya, calon akar. Kemudian di sini adalah buah biji jagung, merupakan contoh dari tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Nah, ini yang paling luar merupakan kulit bijinya. Kemudian ini adalah jaringan buah. Kemudian ini ada endosperm ya. Kemudian ini ada kotiledon itu keping bijinya, kotiledonnya scutellum. Ini kemudian ada bagian radikula akarnya. Kemudian ada epikotil itu ke atas yang akan membentuk batang dan daun. Kemudian sini ada plumula, kemudian ini coleoptul, dan ini endospermnya. Selanjutnya adalah sifat rizom atau akar tinggal. Kunyit memiliki akar tinggal berwarna kuning karena mengandung zat warna kuning atau kurkumin dan sering digunakan sebagai kebutuhan rumah tangga atau domestikus. Maka
kunyit ini memiliki nama ilmiah Curcuma domestica. Kemudian yang berikutnya adalah temulawak. Memiliki rizoma berwarna kuning pucat. Maka nama ilmiah untuk temulawak ini adalah Curcuma santoriza. Curcuma itu karena mengandung zat warna kuning, kurkumin ya. Santoriza itu karena warna kuningnya warna kuning pucat. Kemudian yang berikutnya sifat tumbuhan berumbi atau memiliki tuber. Contohnya di sini adalah Solanum tuberosum. Ini merupakan nama ilmiah untuk kentang, sejenis solanum yang memiliki umbi, tuber ya, tuberosum. Jadi Solanum tuberosum. Umbi batang. Kemudian yang berikutnya adalah Polyanthus tuberosa. Ini merupakan nama ilmiah daripada bunga sedap malam yang memiliki memiliki umbi ya, tuber. Nah, ini tanaman bunga sedap malam Polyanthus tuberosa. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.